Cara dia Tuhan macam-macam. Jadi orang yang bergana ungku yang dapat sedekah. Ada dulu tu dek buya tak jadi nama dia. Dia sedang masuk pulau. Masuk pulau kau dia tentu. Sadang Kariang. Sadang Kariang mana? Pulau. Kira lalu di rumah bidan. Bidan kau diimbau ada orang. Oh, singgah lu kau. Ada apa? Iko awak minta tolong anak awak lain ko minta tolong ngak mazanan anak. Kadang-kadang orang kini beranak yang pandai. Awak jadi ayah orang azanan anak. Ada azannya dia aku nampak tu seorang lain, dia tolong lu seorang lain. Banyak tapi putih dia. Ayo lo bagai yes sama saya naik. Baik kita beli kok. Sengaja pandai lah. Pandai macam Kilo bulan katibu masih pulau lo lihatnya mampir mungkin dah 2 kilo deh kawan nak. Bulan ketibu macam bulan mal. Jadi awak sadar bahasa apa yang awak miliki itu adalah titipan. Titipan, tidak punya awak dah. Kalau orang menitip tu, siko titipan tu apa? Titipan juga. Apa ni? Tumpang. Sama Sama je tu nya dah. Sama kan packing. Lah titip lah yang packing lah. Ya sama juga packing ya. Rancak untuk mahal balik. Itu kan packing tu je santai kaya. Dah dulu sombong kaya. Dia pun habis cik dia main cik. Hanya tak tahu buat tinggal. Siapa nyo tahu dan nyo sadar diri bahasa itu tu bukan punya Orang terbuah lain dah. Orang bertitip kan. Nyo cuma menjaga dan memelihara elok-elok. Jadi di awak model dulu sadarlah, ingatlah bahasa apa yang kita punya dan apa yang kita miliki itu semua adalah titipan Allah. Bolang lihat tanda acok bolang tanda paralu tu. Apa yang kita miliki dan apa yang kita punya semua itu adalah titipan dari Allah. Termasuk diri kita ini titipan Allah. Suatu saat kita akan dikembalikan kepada Allah. Jadi awak kau sama-sama kakak kembali ke Allah. Cuma beda tu nya nan dulu jo nan kudian. Nah mana imo julo nyo kaigo tu. Nan tinggal menunggu giliran. Pasti ke tak? Pasti. Li duit jo pasti mati. Kullu nafsin zaikatul maut. Setiap manusia, setiap yang hidup, yang bernafas pasti merasakan kematian. Awak takwik mati, kukuk takwik mati jadi duit. Murahnya. Ya, kok takwik mati jadi duit. Kalau mau duit, mau mati. Kalau mati dengan naik mati deh. Gede mati. Lah tua mati bakal. Iya. Ndak ya bah. Kalau tua banyak. Kalau nenek kan ada restu. Orang tawa dah soal dunianya. Jadi itu yang kedua, bersyukur, mengingat bahwa semua yang kita dapat, semua yang kita ada, itu semua adalah titipan Allah. Dan yang ketiga, syarat bersyukur itu kita mengikuti dan mematuhi apa-apa yang Allah perintahkan terhadap kita.
dan kita tinggalkan dan kita jauhi segala yang Allah larang dalam hidup dan kehidupan kita. Itu syarat sebagai manusia yang bersyukur. Kalau dulu nak tahu macam mana dong Bu? Kalau dulu nak tahu Kalau nak tahu kalau lah tahu untuk kamu pokok dibuat kalau nak tahu nak masalah kan. Iya. dia tahu lah itu sengaja tahu sengaja. Dulu nak tahu apa dosa apa. Mana tanya. Boleh nek bayar denda nek. Nek bayar denda boleh. Berapa kena kira? Niat kita kan untuk ini. Dia dulu kilo ayam. Itu alam yang ketiga. Ulang balik. Alam yang pertama alam arwah. Yang kedua alam rahim. Dan yang ketiga alam Dunia. Alam yang penuh ujian. Ingat. Ujian apa? Ujian iman. Jadi nanka diuji itu adalah manusia yang beriman. Semua juga anak sekolah nanka mandapuh ujian itu anak-anak nan sekolah. Semakin tinggi sekolahnya, semakin sulit ujiannya. Nah model itu lo awak semakin tinggi nilai-nilai keiman awak, semakin gadang lo ujian Allah titipkan ke awak. Siapa manusia yang paling tinggi imannya? Dan siapa manusia yang paling besar ujian yang Allah datangkan padanya? Pertama adalah para anbiya, para nabi dan rasul. Itu manusia mempunyai iman yang paling tinggi, dan ujian yang Allah datangkan kepadanya yang paling berat dan yang paling besar. Ndak bahaya nak, sama seperti pohon kayu. Jika pohon itu semakin tinggi, maka pohon itu akan merasakan angin semakin kuat. Jadi kalau awak mempunyai iman semakin tinggi, maka ujian yang Allah berikan semakin besar. Iman awak mangko bisa naik, luluh kedua-dua ujiannya. Baik diuji dengan keburukan maupun diuji dengan kebaikan. Kita lihat sejarah Nabi Sulaiman. Ya, siapa nama beliau? Nabi Sulaiman itu kalau tak silap Nabi yang ke-19. Sulaiman bin Daud. Nama beliau Sulaiman, nama ayahnya Daud. Dua-duanya Nabi. Allah berikan pertama ujian kepada Sulaiman dengan sesuatu yang menyenangkan. Dia kaya raya. Seorang raja, seorang nabi punya istana. Harta berlimpah ruah. Pasir yang ada di depan istana itu dari permata. Kasih aja berlian banget. Kayu dia. Ya. Sebab bagi Sulaiman mudah mencari mutiara dan intan berlian itu. Rakyatnya bukan hanya manusia, jin menjadi rakyat Nabi Sulaiman. Segala binatang-binatang yang ada dalam hutan-hutan itu jadi rakyat Nabi Sulaiman. Burung di udara, ikan dalam lautan juga jadi rakyat Nabi
Nabi Sulaiman. Jadi Sulaiman tinggal memerintahkan, wahai segala jin, cari mutiara ke dasar lautan. Jin itu patuh. Apa ya? Kerikil-kerikil yang ada di istana itu dari mutiara. Tapi walaupun diuji oleh Allah dengan kekayaan, kita lihat Sulaiman, dia tidak akan pernah tertipu oleh kekayaan itu. Ada awak sebagiannya alun bagalai do Allah tertipu awak deh. Inilah manusia yang sangat-sangat merugi. Tipu daya dunia ini sangat merugikan kita. Atando Sulaiman dah tertipu. Walaupun begitu banyaknya yang Allah titipkan kepada beliau, salatnya tidak pernah tinggal seperti biasa. Wiridnya seperti biasa. Berdakwah dan mengajar seperti biasa. Ada awak kadang-kadang sesuai jo yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Faman yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Wahai manusia yang beriman, janganlah kamu tertipu, janganlah kamu terperdaya oleh harta benda dan anak-anakmu dari mengingat Allah. Siapa yang tertipu, maka dialah termasuk golongan manusia yang merugi. Bertanya ke kita nambah sama dan gadir kini, awak ingin rugi, awak kau ingin beruntuang. Untuang. Bertanya balik ya, ingin rugi, awak kau ingin beruntuang. Tentang untuang. Jangan sampai tertipu. Pokoknya dimulai hari. Kalau ingin beruntung dunia dan akhirat, jangan sampai tertipu. Kemudian Allah datangkan kepada Sulaiman sesuatu yang menyedihkan, ujian yang buruk. Lah cerita mereka. Nabi Sulaiman tu kan mempunyai cincin. Di cincin itu letaknya kenabian beliau. Di permata cincin itu tertulis nama Allah. Jadi bila cincin itu ada kalimat-kalimat Allah, suatu kali Sulaiman ingin masuk tandas. Tentu cincin yang berkalimat Allah tadi tidak boleh dibawa masuk. Tinggalkan dekat istrinya. Allah ingin menguji Sulaiman. Datanglah sesosok jin sakharah yang merubah wujudnya seperti wujud Nabi Sulaiman itu. Jadi para jin-jin itu bisa merubah wujudnya. Sementara Nabi Sulaiman yang ada di dalam tandas, Allah rubah pula wujud Sulaiman itu seperti orang tua. Ini ujian buat Sulaiman. Jin itulah membantu Sulaiman, diminta cincinnya dekat orang mah Nabi Sulaiman. Dia gian dek orang mah lakian cincin. Jin itulah berkuasa di istana. Duduk di kursi singgasana Sulaiman. Sementara Sulaiman keluar dari tandas seperti manusia yang telah tua. Orang tak kenal siapa dia. Sulaiman datang kepada istrinya meminta cincin. Kata istri,
Sialu orang tua kau nak minta cincin kawak. Panggil security, usir orang tua itu. Kata orang tua itu, aku Sulaiman, anak Sulaiman. Engkau mengaku-ngaku Sulaiman. Sulaiman, suamiku sudah duduk di singgasana. Makanya seluruh security datang dan mengusir Sulaiman tadi dari istana. Tapi Sulaiman tahu bahwa Allah menguji dia. Akhirnya Sulaiman tinggalkan semua kekayaan itu. Sama Sokayo tadi tidak lupa diri. Tabang dia awang-awang. Kendaraan bukan hanya kuda tetapi angin. Bayangkan. Tetapi diuji dengan keburukan, Sulaiman tetap lulus dalam ujian. Diuji dengan yang baik, lulus. Diuji dengan yang buruk juga lulus. Maka naiklah keimanan seseorang itu di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin kuat iman kita, semakin dekat kita dengan Allah. Semakin kuat iman kita, semakin ingat kita dengan hari akhirat. Semakin kuat iman kita, semakin terjauh kita daripada maksiat. Semakin kuat iman kita, semakin banyak lidah kita berzikir menyebut asma Allah. Semakin kuat keimanan kita, semakin terasa kita sangat-sangat dekat dengan Tuhan yang menciptakan diri ini. Di alam dunia adalah alam penuh dengan ujian. Mudah-mudahan kita semua lulus dalam menghadapi ujian tersebut. Amin. Amin. Nah, yang keempat, kita dari alam dunia akan berpindah ke alam yang lain, yaitu alam barzah. Jadi untuk berpindah dari alam dunia ke alam barzah, kita melalui sebuah gerbang. Gerbang itu disebut dengan maut. Itu disebut dengan kematian. Jadi mati itu bukan lama, tapi sekejap je. Mati itu sebentarnya. Kata alam mau mati tidak? Kita pindah alam. Jadi mati itu hanya sebentar. Dalam hadis Nabi mengatakan, setelah seseorang itu rohnya dicabut oleh malaikat maut, kemudian orang tersebut dimandikan, dikafani, disolatkan, dikuburkan. Setelah dikuburkan, selesai, orang yang mengantar jenazah tadi kembali balik pulang, maka 7 langkah dia melangkah dari kuburan itu, orang dalam kuburan itu mendengar langkah mereka. Jadi manusia yang hidup di barzah itu setelah 7 langkah orang yang mengantar kembali pulang. Ya kan? Ayo tuh, kopi. Ambil aja lah. Jadi seluruh hawa akan menempuh alam barzah. Itu kakak tibu tuh. Alun tibu ini lah dah. Kakak ditempuh bang. Barzah atau disebut dengan alam kubur. Jadi menempuh barzah, untuk sampai ke alam barzah itu melalui mati. Baralamu di alam barzah, wallahu a'lam bissawab. Yang jelas
di alam barzah itu sama lagi kiamat Allah jadikan. Jadi orang nalah lamu mati dulu lamu di alam barzah itu. Lamu jo lambe itu, jo capek itu tergantung keimanan seseorang. Kalau orang itu wafatnya dalam keadaan husnul khatimah, baik, maka sesuatu yang lama itu akan terasa sebentar saja. Sebab orang yang baik dan bahagia itu hakiku sementara. Tapi kalau orang yang wafatnya dalam su'ul khatimah, sabanta tu lama saya. Logika kita cari adalah dalam kehidupan awak. Karena awak kalau bahagia, awak sehat, awak senang, hari itu nak sabantaya rasanya. Iya. Sabantaya rasanya nak. Tapi itulah kalau awak dalam keadaan sakit, awak dalam keadaan susah, hari itu lama saya. Nah, seolah-olah seperti itulah manusia di alam barzakh. Kalau manusia itu manusia iman, manusia taat, manusia baik, manusia yang mempunyai akhlak yang terpuji, walaupun lamu tapi sebentar sesuai ini. Sabutnya lah merasakan kebahagiaan di alam barzakh. Rasa orang lalu, eta sentak kira-kira lah tipu je kiamat. Jadi tidak bisa dipikir-pikir aja pengen awak lah. Sebab alamnya lah berbeda. Tidak sama di alam dunia tu. Alur manusia hidup di alam barzakh tu, ia kehidupan di alam barzakh. Jadi yang penting kita, baik pun yang laki-laki ataupun yang perempuan, kita harus mempersiapkan diri untuk menghadapi barzakh tersebut. Sebab itu sesuatu yang sangat mengerikan, sesuatu yang sangat menakutkan, sesuatu yang sangat bahaya, dan bahkan itu adalah menentukan seseorang bahagiakah dia nanti atau tidak. Kemudian yang terakhir, kita akan sampai di alam akhirat. Alam akhirat itu adalah perhentian kita yang terakhir. Di akhirat itu Allah tempatkan, Allah siapkan tempat bagi manusia dan jin itu ada dua. Yang pertama surga, dan yang kedua neraka. Sekarang terserah kepada kita semua mau pilih yang mana. Jadi untuk memilih surga di akhirat ataupun memilih neraka di akhirat, memilih kini. Ulang balik, mencarinya kini. Carilah kini. Ingin mencari surga, kini waktu tua. Ingin mencari neraka, kini lo waktu tua. Silahkan pilih mana yang kita suka. Mudah-mudahan kita semua suka dan memilih surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lahir itu gila malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dulu guys. Makasih ya. Assalamualaikum Akan dingin. Alam dia, alam. Oh, tidak dong ya. kopi ya Bu. Tolong bagikan share ke media sosial Anda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan ada.